Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzil Raihan dengan NIM F1D017046. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi untuk seminar TA1 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pemetaan Flora dan Fauna Taman Hutan Raya Nuraksa dengan model arsitektur microservice. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Royana Afwani selaku pembimbing 1 dan Ibu Nadia Sari Agita selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan proposal ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Endang Anjarwani selaku penguji 1, Bapak Muhammad Ali Akbar selaku penguji 2, dan Bapak Ari Herawan yang bersedia menjadi penguji pada seminar proposal kali ini. Kemudian latar belakang. Negara kita merupakan salah satu negara beriklim tropis di mana hanya terdapat 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dikarenakan hal tersebut, hutan sudah menjadi kawasan wajib. Tahura Nuraksa merupakan taman hutan raya satu-satunya di Nusa Tenggara Barat, memiliki banyak flora dan fauna di dalamnya, sehingga berpotensi dijadikan pusat pendidikan dan penelitian satwa dan vegetasi. Saat ini, Tahura Nuraksa belum memiliki sistem pemetaan flora dan faunanya dan masih belum memanfaatkan teknologi secara maksimal, sehingga informasinya sulit diakses oleh publik dan jarang diperbarui, sehingga pemanfaatan flora dan fauna sebagai pusat pendidikan dan penelitian masih belum maksimal. Dalam RPJP Tahura Nuraksa tahun 2019 sampai 2029, untuk meningkatkan sejumlah pengunjung dan PAD ke Tahura Nuraksa, salah satu rencananya adalah meningkatkan jenis keragaman flora dan fauna yang ada di kawasan Tahura Nuraksa. Dengan indikator keberhasilan tersusunnya data jenis, jumlah, dan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di Tahura Nuraksa. Untuk mendukung tujuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi geografis untuk pemetaan terhadap flora dan fauna yang ada di Tahura Nuraksa berbasis arsitektur microservice. Penerapan sistem informasi geografis dalam pemetaan sudah banyak dilakukan dan terbukti efektif untuk pemetaan suatu wilayah yang dicakup. Terlebih lagi, pengguna sistem informasi geografis ini memudahkan akademisi untuk melakukan penelitian, karena tiap flora atau fauna yang hidup di Tahura Nuraksa dipetakan secara digital dan mudah diakses. Penggunaan arsitektur berbasis microservice juga sangat mempermudah dalam penskalaan aplikasi jika kedepannya kebutuhan semakin meningkat, sehingga pemilik sistem informasi juga tidak akan kesulitan untuk mencari pengembang yang benar-benar paham teknologi yang digunakan. Dari penjelasan sebelumnya, untuk meningkatkan akses ke kebutuhan informasi di mana dibutuhkan sebuah sistem penunjang, sistem yang akan dibuat untuk Tahura Nuraksa adalah sistem informasi geografis dengan arsitektur microservice, yang diharapkan akan mampu memberikan informasi terkait flora dan fauna di kawasan Tahura Nuraksa secara akurat. Penggunaan arsitektur berbasis microservice juga diharapkan mampu mempermudah dalam penskalaan aplikasi sistem informasi geografis jika kedepannya diperlukan peningkatan. Kedepannya diharapkan dapat memberi dampak positif kepada pengelola Tahura Nuraksa dan juga mempermudah akademisi dalam melakukan penelitian tentang flora dan fauna yang ada di Tahura Nuraksa. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara membangun sistem informasi geografis Tahura Nuraksa untuk mengelola informasi pemetaan flora dan fauna. Kemudian yang kedua, bagaimana cara merancang dan membangun sistem informasi geografis pemetaan flora dan fauna Tahura Nuraksa dengan arsitektur microservice sehingga dapat digunakan oleh pengembang sistem di Tahura Nuraksa secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membagi servis pada sistem informasi geografis yang dapat mengelola pemetaan flora dan fauna di Tahura Nuraksa. Selanjutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, sistem informasi ini hanya diperuntukkan untuk flora dan fauna yang ada di Tahura Nuraksa. Kemudian yang kedua, sistem dibuat berbasis website untuk admin dan mobile untuk user. Kemudian batasan yang ketiga adalah pemetaan menggunakan Google Maps. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah merancang sistem informasi geografis pemetaan flora dan fauna dengan arsitektur microservice.
Yang kedua adalah membagi sistem informasi geografis Tahuran-Wiraksa ke dalam servis admin flora fauna sehingga mampu dikelola dengan sumber daya minimum. Kemudian membangun sistem informasi geografis Tahuran-Wiraksa untuk pemetaan flora dan fauna berdasarkan kelangkaan dan lokasi blok. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Memudahkan dalam penyajian informasi mengenai flora dan fauna yang berhabitat pada Tahuran-Wiraksa. Selanjutnya adalah sebagai salah satu media promosi Tahuran-Wiraksa dengan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga adalah sistem informasi geografis yang dibuat dapat mudah dikembangkan lebih luas untuk kebutuhan lain karena menggunakan sistem dengan arsitektur microservice. Kemudian tinjauan pustaka yang dikumpulkan dari beberapa penelitian antara lain. Yang pertama adalah sistem informasi geografis objek wisata alam di Provinsi Sumatera Utara berbasis mobile Android. Sebelumnya, wisatawan tidak mengetahui letak objek wisata yang dikunjungi secara geografis. Kemudian, penerapan metode waterfall pada desain sistem informasi geografis industri Kabupaten Tegal. Sistem ini mengangkat topik permasalahan di mana informasi hanya berupa tabel-tabel tanpa visualisasi yang menarik. Sistem ini mengangkat suatu permasalahan di mana sebelumnya informasinya hanya berupa tabel-tabel tanpa visualisasi yang menarik. Kemudian masalah selanjutnya adalah informasi pada website yang ada masih sangat terbatas dan belum bisa mencakup sesuai dengan hasil sensus. Kemudian, sistem informasi geografis untuk penanggulangan kecelakaan berbasis Android. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah informasi yang mengabarkan kecelakaan masih belum efisien. Selanjutnya adalah rancang bangun sistem informasi pemetaan wisata Taman Hutan Raya Wiraksa dengan model arsitektur microservice. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah belum banyak wisatawan yang mengetahui adanya berbagai wisata yang ada pada Tahuran-Wiraksa. Membutuhkan sistem yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan cepat dalam menanggapi adanya perubahan. Selanjutnya adalah sistem informasi program kreativitas mahasiswa berbasis web service dan microservice. Permasalahan yang diangkat pada sistem ini adalah belum adanya aplikasi sistem pengelolaan data yang mampu terhubung dan berkomunikasi secara real-time dan otomatis dalam lingkungan akademik. Kemudian permasalahan selanjutnya dari penelitian ini adalah pola arsitektur monolitik aplikasi web akan sulit dipahami dan dimodifikasi. Dan yang terakhir adalah sistem informasi geografis pemetaan masjid di Samarinda berbasis web. Penelitian ini mengangkat masalah belum ada sistem informasi mengenai lokasi masjid, daya tampung jamaah, kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, fasilitas yang ada dalam masjid, serta keterangan lainnya. Kemudian alat penelitian digunakan. Yang pertama adalah laptop dengan merek dan tipe Asus ROG GL552VW. Kemudian Windows OS sistem operasi Windows 10, Visual Studio Code sebagai kode editor, Laravel PHP framework, MongoDB sebagai database, dan handphone Xiaomi Redmi Note 10. Adapun bahan penelitian yang dikumpulkan dalam penelitian kali ini adalah pacing tawar dengan lokasi yang tertera bambu, sukun, pisang susu. Kemudian fauna yang didapatkan adalah walet linci dan monyet kera. Pada penelitian kali ini menggunakan implementasi metode extreme programming. Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini seperti jurnal, buku, dan situs-situs internet. Kemudian analisa dan perencanaan. Pada tahap ini bertujuan agar dapat mengetahui apa saja kebutuhan dalam pengembangan sistem ini. Selanjutnya adalah tahap desain, yaitu pembuatan desain sistem untuk menentukan kebutuhan fungsional pada sistem yang akan dibuat. Selanjutnya adalah pembuatan aplikasi, di mana di sini dilakukan pengkodean aplikasi. Jika ditemukan ada kebutuhan baru, maka akan kembali ke analisa dan perencanaan. Selanjutnya adalah tahap testing. Tahap testing ini adalah melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat pada tahap sebelumnya. Jika tahap sebelumnya menemukan bug atau ada sesuatu hal yang lain, akan dikembalikan pada tahap sebelumnya. Selanjutnya adalah dokumentasi, yaitu membuat laporan terkait dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan. Kemudian ada use case diagram. Dari use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu user dan admin, di mana user dapat melihat daftar flora, melihat detail flora, melihat lokasi flora, melihat daftar fauna, melihat detail fauna, dan melihat lokasi fauna.
Tapi sebelum melakukan itu, user harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, admin dapat melakukan apa saja yang dilakukan oleh user. Tetapi admin dapat mengelola data flora, mengelola data fauna, melihat profil, dan mengelola data user. Tahap 1, pembagian service. Pada langkah ini adalah langkah untuk mengidentifikasi operasi yang akan digunakan oleh sistem dengan mendefinisikan kebutuhan sebagaimana yang terdapat pada use case. Kemudian tahap 2, pembagian service. Tahap ini melakukan pembagian service ke dalam 5 macam layanan yang dibuat berdasarkan kebutuhan sistem pada tahap sebelumnya, antara lain peta service, flora service, fauna service, user service, dan out service. Kemudian langkah ketiga yaitu tahap proses identifikasi untuk menentukan layanan API serta kolaboratornya, di mana identifikasi ini menunjukkan interaksi antara layanan API dan kolaboratornya. Kemudian adalah pembagian API service. Kemudian pembagian dalam API service. Pada tahap sebelumnya diketahui bahwa telah didapatkan 5 service yang telah dibuat, di mana antara penggunaan aplikasi mobile dan aplikasi web dapat saling mengambil sumber data yang sama, yaitu dari flora service, peta service, fauna service, user service, dan out service. Semua data ini disimpan dalam database MongoDB dengan entitas masing-masing. Kemudian activity diagram login. User atau admin masuk ke aplikasi, kemudian sistem menampilkan halaman login. Lalu user atau admin melakukan input username dan password. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan data. Jika benar, akan masuk ke halaman dashboard, tetapi jika salah, akan dikembalikan ke halaman login. Activity diagram tambah fauna. Admin memilih tambah fauna. Kemudian sistem menampilkan halaman formulir untuk tambah fauna. Kemudian admin mengisi formulir tersebut. Lalu data yang diisi oleh admin disimpan dalam database. Setelah disimpan, akan dikembalikan ke halaman daftar fauna. Kemudian adalah activity diagram ubah fauna. Admin memilih ubah fauna, kemudian sistem menampilkan halaman form ubah fauna, lalu admin mengisi form tambah fauna, kemudian data disimpan dalam database, lalu dikembalikan ke halaman daftar fauna. Proses ini identik dengan proses ubah flora. Selanjutnya adalah halaman hapus fauna. Admin memilih hapus fauna, kemudian data disimpan, lalu kembali ke halaman daftar fauna. Proses ini juga sama identiknya dengan proses hapus flora. User atau admin melihat daftar fauna, lalu sistem menampilkan halaman daftar fauna. Kemudian user atau admin memilih detail flora. Kemudian sistem melakukan pengecekan sesi, apakah sudah login atau belum. Jika sudah login, akan mengirim data dan ditampilkan dalam halaman detail fauna. Jika belum login, user atau admin akan dilempar ke halaman login, kemudian mengisi username dan password, lalu dilakukan pengecekan data. Jika benar, akan dilempar ke halaman dashboard. Jika salah, akan dikembalikan ke halaman login. Kemudian activity diagram tambah user. Admin memilih tambah user, kemudian sistem menampilkan formulir untuk tambah user. Kemudian admin mengisi form tambah user, lalu datanya disimpan dalam database. Kemudian dikembalikan ke halaman daftar user. Activity diagram ubah user. Admin memilih ubah user, kemudian menampilkan formulir halaman ubah user, dan kemudian admin mengisi form ubah user lalu menyimpan data, kemudian dikembalikan ke halaman daftar user. Activity diagram hapus user. Admin memilih hapus user, lalu data dalam database disimpan, kemudian kembali ke halaman daftar user. Activity diagram detail user. Admin memilih detail user, kemudian database mengirim data, lalu menampilkan halaman detail user.
Activity diagram tambah peta, memilih tambah peta. Admin memilih tambah peta, lalu sistem menampilkan halaman form untuk tambah peta. Admin mengisi form tersebut, lalu menyimpan data dan dikembalikan ke halaman daftar fauna. Kemudian proses ini identik dengan proses penambahan pada peta flora. Kemudian activity diagram ubah peta. Admin memilih ubah peta fauna, lalu menampilkan halaman form untuk mengubah peta fauna. Kemudian admin mengisi form tersebut, lalu menyimpan data. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman daftar fauna. Proses ini identik dengan ubah peta yang ada pada flora. Activity diagram peta. Admin memilih peta pada detail fauna, kemudian mengirim, lalu sistem menampilkan halaman peta. Kemudian selanjutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram ini menggunakan konsep MVC, di mana terdapat model, view, dan controller, di mana model berfungsi sebagai komunikator antara halaman website dengan backend. Selanjutnya controller adalah untuk komunikasi antara model dengan halaman view. Dapat dilihat di sini ada 5 pembagian antara kemudian user, flora, fauna, dan peta. Masing-masing memiliki controller, model, dan view-nya masing-masing. Sequence diagram login. User melakukan login pada halaman login view. Kemudian login view merequest login pada controller, kemudian controller meneruskan ke model. Lalu model melakukan login dan melakukan validasi. Kemudian jika login sukses, controller akan menampilkan halaman dashboard. Sequence diagram tambah fauna. Admin pada halaman view melakukan tambah fauna. Kemudian dari view merequest method pada controller tambah fauna. Dari controller tersebut menghubungi model untuk melakukan query tambah fauna. Kemudian dari model berhasil ditambah, lalu dari controller menampilkan halaman daftar fauna. Proses ini identik dengan tambah flora dengan metode yang berbeda, yaitu digunakan tambah flora. Lalu adalah tambah user dengan perbedaan fungsi request tambah user, dan tambah peta dengan fungsi request tambah peta. Sequence diagram ubah fauna. Kemudian admin melakukan ubah fauna. Dari ubah fauna dilanjutkan ke controller dengan metode ubah fauna. Lalu dari controller meneruskan ke model dengan query ubah fauna. Lalu di model dilakukan perubahan dan dikembalikan ke controller dengan berhasil dirubah, lalu menampilkan halaman daftar fauna. Proses ini identik dengan ubah flora dengan metode ubah flora, lalu ubah user, dan kemudian ubah peta. Selanjutnya adalah sequence diagram hapus fauna. Admin memilih hapus fauna dengan metode delete fauna menuju controller, lalu controller meneruskan ke model untuk dilakukan query penghapusan fauna. Selanjutnya fauna terhapus pada tahap model dilanjutkan ke controller dengan berhasil dihapus, lalu menampilkan halaman daftar fauna. Proses ini identik dengan hapus flora, kemudian hapus user, dan hapus peta. Kemudian IR diagram untuk user. Pada entitas user memiliki 6 atribut. Atribut yang pertama ID user sebagai primary key, nama user, email, pekerjaan, password, dan status. Maksudnya status di sini untuk membedakan apakah
user ini berstatus admin atau user biasa. Kemudian adalah IR diagram fauna. Fauna memiliki klasifikasi ilmiah. Pada entitas yang pertama, fauna memiliki ID fauna sebagai primary key, nama fauna, deskripsi, jumlah, dan status. Kemudian pada klasifikasi ilmiah, ID klasifikasi, nama ilmiah, kingdom, ID fauna, ordo, famili, dan genus. Kemudian ada IR diagram flora. Flora memiliki klasifikasi ilmiah. Di sini pada entitas flora memiliki atribut ID flora, nama flora, deskripsi, jumlah, dan status. Pada entitas klasifikasi ilmiah memiliki ID klasifikasi, nama ilmiah, kingdom, ID flora, genus, famili, dan ordo. Kemudian IR diagram peta. Pada entitas peta memiliki ID peta, longitude, latitude, ID flora, dan ID fauna. Kemudian di sini ada beberapa tampilan yang terdapat pada mobile apps. Yang paling kiri adalah halaman dashboard, yang tengah adalah flora terbaru, kemudian ada fauna terbaru. Lalu selanjutnya adalah detail flora, kemudian peta lokasi flora, dan halaman login. Selanjutnya adalah proses pendaftaran akun pada user di aplikasi mobile. Kemudian ada tampilan halaman mockup untuk lalu kemudian menampilkan daftar flora, daftar fauna. Selanjutnya halaman yang ditampilkan adalah detail flora, lokasi fauna, dan halaman login. Kemudian ada halaman daftar, halaman tambah peta flora, dan halaman tambah flora. Lalu ada ubah flora, tambah user, dan ubah peta flora. Dan yang terakhir adalah halaman untuk ubah user. Selanjutnya adalah tahap pengujian. Pengujian yang pertama adalah pengujian service. Menggunakan tools Katalon dengan menguji metode get, post, put, dan delete pada setiap API service yang ada. Yang kedua, pengujian website. Menggunakan tools Selenium dengan menguji tiap fitur otomatis berdasarkan record yang dilakukan. Pengujian ketiga adalah pengujian aplikasi mobile. Pengujian ini menggunakan metode black box. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.